Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengadilan militer. Baik, yang pertama-tama yaitu tentang ruang lingkup pengertian pengadilan militer. Peradilan militer adalah badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan. Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Landasan yuridis dari pengadilan militer yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tentara atau Militer atau KUHPM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan yang selanjutnya bisa dilihat dalam makalah kami. Selanjutnya yaitu struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan tentang pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer tipe A dan B dapat dilihat dari makalah kami. Selanjutnya yaitu kewenangan atau kompetensi pengadilan militer. Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 1. Pengadilan militer. Susunan persidangan pengadilan militer dan tingkat pertama adalah 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim tinggi dan dibantu oleh 1 orang panitera. Kewenangan pengadilan militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah. Kedua, yaitu pengadilan militer tinggi. Susunan persidangan peradilan militer tinggi dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara pidana tingkat pertama terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi serta 1 orang panitera. Kemudian hakim ketua dalam persidangan ini paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling rendah berpangkat letnan kolonel. Kewenangan pengadilan militer tinggi adalah yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas. Yang ketiga yaitu pengadilan militer utama. Susunan persidangan pengadilan militer utama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat banding terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota dan dibantu 1 orang panitera. Kewenangan pengadilan militer utama adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputuskan pada tingkat pertama pengadilan tinggi yang dimintakan banding. Yang keempat yaitu pengadilan militer pertempuran. Susunan persidangan pengadilan militer utama untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana terdiri dari 1 orang hakim ketua dan beberapa hakim anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil. Dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Kewenangan pengadilan militer pertempuran adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Yang selanjutnya yaitu studi komparasi atau perbandingan dengan negara lain. Dalam penggolongan hukum militer ada yang menggolongkan berdasar pada sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu Common Law System, Roman Law System, dan Socialist Law System. Sehingga para ahli menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili dari peradilan militer itu sendiri. Dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan yaitu peradilan militer adalah badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan negara, memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dasar hukum keberadaan pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Militer atau KUHPM. Pengadilan militer adalah badan yang dilaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Mungkin itu yang kami jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.